Sudah pada siap? Siap mau kemana ini? Jalan-jalan ya, keliling-keliling kota Bandung, kita healing-healing. Sebelumnya disapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, ini pada kemana suaranya? Udah pada sarapan belum? Sama ya, kirain ada yang mau nawarin. Coba dibantu sini walaupun kita belum sarapan, tetap harus. Nah gitu dong, lumayan sekarang ada suaranya ya. Sampurasun, Rampes. Ini ngomong-ngomong ada yang dari luar kota Bandung, bisa angkat tangannya. Dari mana ini? Karawang. Ada lagi? Yang belakang dari mana? Semarang. Luar kota Bandung maupun dari Bandung, selamat datang di Bandros. Selamat menikmati perjalanan memakai Bandros. Buat yang dari luar kota Bandung, selamat datang di kota Bandung. Welcome to Bandung. Selamat menikmati keindahan kota Bandung. Ngomong-ngomong Bandros, ada yang tahu kepanjangannya Bandros apa? Bandros kepanjangan dari Bandung Tour on Bus. Karena kepanjangan itu disingkatlah menjadi Bandros. Dan ada dua versi Bandros di kota Bandung. Yang pertama Bandros besi seperti ini, tidak bisa dimakan. Ya, yang kedua betul kue Bandros itu adalah makanan ciri khas kota Bandung. Kalau di Jakarta itu namanya kue pancong yang manis. Kalau di Bandung yang asin. Ada yang tahu kenapa yang di Bandung asin? Karena manisnya udah ada di saya. Aduh. Di Bandros itu ada 3 peraturan. Peraturan yang pertama dilarang merokok maupun nge-vape. Yang kedua dilarang membuang sampah sembarangan. Di belakang sudah disediakan tong sampahnya. Yang ketiga dilarang mengeluarkan anggota badan kiri maupun kanan, takutnya ada kecelakaan. Itu kan karena nanti ada masyarakat kota Bandung yang mau foto itu diupload ke sosial media, nanti ada yang komen gini katanya, itu lagi naik Bandros apalagi di ceramahnya ya. Jadi jangan tidur, apalagi tidurnya sambil hokcai. Apa itu hokcai? Allah hok sabari ngacai atau ngeces ya. Jadi jangan tidur, makanya kursinya itu terbuat dari besi. Coba kalau kursinya terbuat seperti Pak Driver, dari pergi sampai itu tidur, karena di sini gak ada AC, adanya AC. Apa itu AC? Angin cepoi-cepoi gitu kan. Oke? Biar gak canggung, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Karena ada pepatah pernah mengatakan seperti ini, tak kenal maka tak kenal itu maka tak aruh. Masa baru kenal udah sayang-sayang aja, ntar di PHP-in nangis ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ridwan Iguana, gubernur gitu ya. Kalau saya iguana, kenapa iguana Kang? Karena iguana imut, ganteng dan mempesona ya. Saya dari HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, DPC Kota Bandung. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan pilot kita atau driver kita ini yang sangat berprofesional, mantan pembalap F1. Keren ya, namanya Kang Rian Sebastian. Sebatas teman tanpa kepastian. Kita say hi dulu kan ke Kang Rian yang buaya ini. Halo Kang Rian, halo. Hai katanya. Ya, Kang Rian tukang PHP ini ya. Yang akan menemani kita keliling-keliling kota Bandung tanpa Kang Rian. Sambil kita sedikitnya mengenal tentang kota Bandung. Oke, kita tinggalkan dulu Ageng dan Teteh. Karena sekarang kita lagi ada di Jalan Banda. Jadi di Jalan Banda ini kita akan lihat dulu sebuah situs yang sangat terkenal yang ada di Jalan Banda ini. Itu ada situs yang sangat terkenalnya akan TTT atau cerita mistisnya, itu ada rumah kentang. Pernah dengar film hantu rumah kentang? Kita akan lihat rumah kentang, di mana rumah kentang itu pernah dijadikan uji nyali di Trans 7 dan juga pernah dijadikan film hantu rumah kentang. Berarti itu hantunya hantu kentang. Perkedel dong nantinya. Masa kentang ya. Kita akan lihat rumah kentangnya. Sekarang udah gak kelihatan serem lagi karena sekarang sudah menjadi sebuah restoran, yaitu restoran Rumah Kentang. Di mana Kang rumah kentang? Nah ini sebelah kiri. Ya, sekarang sudah menjadi sebuah restoran Rumah Kentang. Perlu diingat yang di Bandung ini hanya tempat syuting part 2-nya. Rumah Kentang itu yang aslinya ada di Jakarta. Ya, cuman sekarang berbalik, itu seremnya di dompet. Ya, kita tinggalkan dulu tentang Rumah Kentang karena sekarang kita ada di kawasan ABRI, yang dimana ABRI kepanjangan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kita tengok dulu ke sebelah kiri. Ini adalah Kodiklat AD, yang dimana Kodiklat AD ini dulunya adalah pasar tahunannya orang-orang Belanda yang bernama Jarbeur.
yang dimana orang-orang pribumi pada saat itu dilarang masuk ke pasar tahunannya. Ada juga sebelah kanan, ini ada Taman Maluku. Jadi ini adalah salah satu taman tertua di Kota Bandung. Dan di sini disimpannya lampu untuk menyorot pasar tahunannya, itu disimpan di sini. Dan ini dulu namanya bukan Taman Maluku tapi Molucca. Karena Indonesia itu sudah merdeka ya, khususnya di Kota Bandung, itu tidak mau lagi memakai nama-nama asing. Akhirnya Molucca Park itu pun diganti menjadi Taman Maluku. Dan jujur ibu bapak dedek akang, kalau saya malam-malam disuruh lewat antara rumah Taman Maluku, jujur saya lebih baik lewat rumah Kentang. Kenapa? Taman Maluku penampakannya lebih real, lebih asli ya Pak ya. Sin digoda, takut digoda. Sin diudag, takut dikejar. Bencong atau ACDC, si laki-laki bertulang lunak, terlalu lama diem di presto jadi lunak. Kalau siang jadi dewa, kalau malam jadi dewi. Kalau siang pakai lepis, kalau malam pakai le. Tapi alhamdulillah bencong-bencong di situ sudah pada tobat-tobat ya, termasuk saya. Gak gitu bercanda ya. Kita tinggalkan dulu. Sebelah kanan ini ada Taman Lalu Lintas atau Taman Adi Irma Nasution. Ini dulunya adalah tempat latihan baris berbarisnya tentara-tentara Belanda. Kang, kenapa ini ada nama Adi Irmanya? Karena ini diresmikan oleh Jenderal Aha Nasution yang patungnya ada di Jalan Sumatera yang langsung menghadap ke Taman Lalu Lintas ini. Tuh adik-adik yang sedang lihat pesawat juga tuh ada pesawatnya sebelah kanan. Ya, bagus. Yang rempongnya ibu-ibunya ini mah. Ke Taman Lalu Lintas. Kita tinggalkan dulu karena di Jalan Sumatera kita akan lihat dulu SMP favorit di Kota Bandung. Ada SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5. Kita akan tengok dulu ke sebelah kiri ke SMP Negeri 2. Di atasnya itu ada tulisan oke? Sampingnya ini ada tahunnya 1913. Yang artinya berdiri sejak tahun 1913. Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, lulusan SMP Negeri 2. Bapak Raffi Ahmad, Sultan Andara, ayahnya Raffata Kadoyanto, Bandung Selatan. Tadi kita naik di kawasan Bandung Utara, lewat rel kereta api kita masuk ke kawasan Bandung Selatan. Kok bisa gitu? Karena rel kereta api sebagai pembatas antara utara dan selatan. Bandung itu sejak dulu sudah dibagi dua, antara Bandung Utara dan Bandung Selatan yang dibatasi oleh rel kereta api. Emang utara dulu diisi siapa, Kang? Utara itu dulu diisi sama orang-orang Belanda, orang-orang Eropa. Nah, Bandung Utara dulu adalah kawasan elitnya orang-orang Belanda. Tepatnya ada di Cipaganti dan Cihamplas. Selatannya emang diisi siapa, Kang? Selatan itu diisi sama orang-orang pribumi, orang-orang Tionghoa, dan orang-orang Arab. Makanya di Bandung Selatan itu ada nama jalan yang bernama Jalan A, B, C. Itu bukan kecap maupun sirup maupun batu baterai maupun kopi maupun toko emas, itu bukan. Tapi itu kepanjangan dari Arab, Bumi Putra, Cina atau Chinese. Kenapa, Kang? Kalau kita ke utara kita masih bisa lihat rumah peninggalan zaman Belanda. Sedangkan kalau kita ke selatan sama sekali tidak ada rumah peninggalan zaman Belanda. Karena selatan itu pernah terjadi heroik Bandung Lautan Api, pembumi hangus. Daripada kita dijajah lagi oleh orang asing, lebih baik kita membumi hanguskan Bandung Selatan. Makanya itu tercipta lagu Halo Halo Bandung. Itu lagu heroiknya orang Bandung pada saat itu. Dan Bandung Lautan Api itu terjadi pada 23 Maret 1946. Tokohnya Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, dua bersahabat yang gugur ketika pembumi hangus. Kita tinggalkan dulu sedikit cerita tentang Bandung Lautan Api. Di depan kita sudah bisa melihat ada masjid yang sangat unik. Namanya Masjid Laut C2. Warnanya merah dan kuning seperti kelenteng. Kenapa warnanya merah dan kuning seperti kelenteng, Kang? Karena itu yang mempunyainya orang Tionghoa yang mualaf menjadi muslim. Namanya Masjid Laut C2. Laut C1-nya itu ada di Jakarta. Dan ada dua yang seperti itu di Kota Bandung. Yang pertama ada Masjid Al-Iftizaz di Jalan ABC yang artinya pembauran. Ada juga Laut C2 ini di Jalan Tamblong. Nah ini ya. Ini Laut C2-nya yang ada di Jalan Tamblong. Unik ya, warnanya merah dan kuning. Tapi kita tinggalkan dulu tentang masjidnya. Sekarang kita lagi ada di Jalan Tamblong. Dan ngomong-ngomong Tamblong, Tamblong adalah nama orang Tionghoa ya. Pengusaha mebel sangat berjasa di Kota Bandung. Kenapa berjasa? Karena beliau ini meminjamkan mebelnya seperti bangku, meja untuk delegasi konferensi Asia
Afrika. Karena nama beliau berjasa diabadikanlah di sini. Ini harusnya nama dua orang bersaudara. Namanya itu adalah Tom and Long. Lucunya orang Sunda itu nanggung karagok bilang Tom and Long. Tambahin aja B jadi Tamblong. Kayak gemblong gak ada B-nya gak enak katanya jadi gemblong. Besar gemblong. Ya, tambahinlah B, gemblong sama Tamblong. Karena gitu, orang Sunda selalu nambah-nambahin kata dan mengurang-urangi kata. Yang tambah-nambahin kata seperti jalan ini, Tamblong itu jadi Tamblong. Ayam itu di hotel kedua tertua di kota Bandung, namanya Hotel Grand Prianger. Juru gambarnya itu presiden pertama kita, Bapak Soekarno, tapi arsiteknya Sumakar. Jadi Bapak Soekarno hanya membantu menggambarnya. Sumakar adalah guru besarnya Bapak Soekarno ketika Bapak Soekarno bersekolah di THX, yaitu Teknik High School, yang sekarang itu tepatnya menjadi ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung. Dan disinilah wartawan-wartawan delegasi konferensi Asia Afrika menginap. Kita tinggalkan dulu tentang Hotel Grand Priangernya. Karena di Jalan Asia Afrika ini kita akan lihat 0 kilometernya Bandung. 0 kilometer Bandung itu dihitung dari yang sebelah kanan. Di situ ada patung Dadai rambutnya panjang, itu Dendles Gubernur Belanda. Sampingnya ada Wiranata Kusuma II Bupati Bandung. Sampingnya ada Bapak Soekarno. Sampingnya Bapak Soekarno itu ada Pak Sutarjo. Siapa Pak Sutarjo? Pak Sutarjo itu adalah gubernur pertama di Jawa Barat. Di atasnya bukan lokomotif, itu adalah stump yang membuat jalan aspal di sini. Jadi 0 km itu dihitungnya dari sini. Kita tinggalkan dulu tentang 0 kilometernya. Tadi ada hotel kedua, Kang. Hotel pertama di mana? Nah ini sebelah kiri. Inilah hotel pertama di kota Bandung. Namanya Hotel Sampai Homan, yang mempunyainya keluarga Homan asal Jerman. Bisa diperhatikan bangunan hotel menyerupai kapal pesiar. Disinilah Bapak Soekarno dan tamu-tamu penting di Delegasi Konferensi Asia Afrika menginap. Berjalan kaki ke gedung yang depan sebelah kanan kita, Gedung Merdeka, untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika. Pagi ke siang akan Dede, ini nama jalannya Asia Afrika ya. Sore ke malam dan weekend berubah nama jalan ini jadi Jalan Pocong. Karena banyak pocong-pocong. Oh, pocong-pocongnya sebelah kanan aja nantinya. Ya. Jadi di sini nih cosplay Bandung berkumpul, dan pocong-pocong Bandung berkumpul. Pocong-pocong di situ nggak takut sama doa-doa ya. Serius, coba datang ke situ didoain, mereka nggak akan lari. Mereka itu cuma takut dengan satu hal. Apa ada yang tuh? Air hujan. Kalau hujan mereka lari untuk berteduh karena takut make upnya luntur. Ya, pocong-pocong di situ sudah mempunyai surat resmi, jadi tidak akan dikejar-kejar sama Satpol PP. Kita tinggalkan dulu tentang hantu-hantunya. Kalau yang sebelah kiri ini ada alun-alun Bandung. Alun-alun itu mempunyai Masjid Agung, mempunyai 2 menara kembar, tingginya 99 meter menyerupai Asmaul Husna. Ini ibu bapak tidak akan, kalau gak pandemi ya bisa naik ke atasnya. Harganya 7.000, naiknya pakai lift, turunnya juga pakai lift. Tapi kalau ada yang nawarin gratis, tolong jangan mau. Kenapa? Karena naiknya pakai lift, turunnya loncat. Jangan, ya jangan jatuh. Cuma sayang benar ada taman alun-alun masih ditutup untuk umum. Kita tinggalkan dulu. Adalah situs sel penjara Banci. Di situ ada sebuah patung yang sedang duduk, patung presiden pertama kita Bapak Soekarno. Yang duduknya yang di belakang bukan yang di depan. Yang di depan itu penjaganya. Ya. Sebelah kanannya patungnya itu ada sel penjara nomor 5 bekas Bapak Soekarno ditahan. Di situ menyimbolkan bahwa Bapak Soekarno dulu pernah ditahan di Bandung. Salah satunya di penjara Banci. Kenapa ditahan di Bandung? Karena Bapak Soekarno melakukan penggerakan kepada pemerintah Hindia Belanda. Makanya Bapak Soekarno ditangkap di Jogja, lalu jebloskan penjara Banci selama 8 bulan. Ya, dulu di Gedung Indonesia Menggugat selama 2 bulan, tepatnya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Depan sebelah kanan yang dirantai. Nah ini menara penjagaan Banci. Ini dulu dijaga tentara Belanda, sekarang dijaga tukang batagor. Ya, turun kasta kalau sekarang katanya. Ya. Yang dimana itu dulunya adalah sebuah sel-sel penjara, karena sudah tidak ideal, ada penjara di tengah kota, penjara itu pindah ke Jalan Soekarno-Hatta. Di situ disisakan 2 bangunan, tadi sel penjara nomor 5 dan menara penjagaan Banci. Kita tinggalkan tentang Bapak Soekarno-nya, karena kita bentar lagi akan masuk ke kawasan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kawasan Braga. Kalau di Jogja kita punya jalan apa yang terkenal? Malioboro. Kalau di Bandung kita mempunyai jalan. Jadi disinilah tempat anak-anak mudanya nongkrong. Oke, foto-foto di situ, cari jodoh di situ di jalan Braga. Ya,
karena tempatnya yang sangat ideal. Ya. Agar datang Braga dibagi menjadi dua bagian. Kalau ke kanan ini ke Braga pendek, kalau ke kiri ini ke Braga panjangnya. Ya. Panjang jalan Braga yang sebelah kiri 600 meter panjang jalan Braga. Bisa dilihat Braga pendek masih memakai aspal, Braga panjang memakai batuan besi yang sering dibikin candi-candi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyerap air. Braga diambil dari 3 versi. Yang pertama ngabaraga, ngabar yang artinya menampilkan, raga yang artinya badan. Jalan-jalan sore menyusuri sungai Cikapundu. Ada juga istilah lain, orang tua zaman dulu berbilang orang Belanda yang menyombongkan dirinya di sini katanya balaga, laku. Kedengaran oleh orang-orang Belandanya yaitu Baraga. Jadilah jalan Braga. Udah pernah main ke jalan Braga tapi belum nyobain toko yang depan sebelah kanan, belum hafal kalau menurut saya namanya. Ini ada toko roti Sumber Hidangan, cuman kebetulan sekarang hari Minggu ini tokonya tutup, libur. Ya, karena toko roti ini bukannya dari Senin sampai Sabtu, liburnya tanggal merah dan hari Minggu itu tutup libur. Ya. Jadi kita tinggalkan dulu tentang toko roti Sumber Hidangannya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini toko rotinya sebelah kanan yang tertutup oleh lukisan-lukisan. Ini hari-hari biasa buka kecuali hari Minggu dan tanggal merah ini tutup libur. Toko roti Sumber Hidangan sudah ada sejak tahun 1929. Jika kita masuk ke situ kita bisa melihat dari bangku, meja, etalase sampai timbangan itu masih khas dari zaman Belanda. Ya, kecuali tukang dagang sama rotinya itu udah expired. Tapi yang punyanya masih keturunannya. Kita tinggalkan dulu karena kita masuk ke Jalan Braga. Jadi kalau kita masuk ke Jalan Braga kita harus isengin orang-orang yang ada di Jalan Braga. Isengnya seperti apa kan? Kalau ada orang yang lagi difoto kita teriakin cheese bareng-bareng. Oke? Kalau ada orang yang lagi pacaran kita teriakin cie bareng-bareng. Sebelah kanan cie dulu, 1, 2, 3 cie. Ya malu-malu. Kita cari lagi. Ya, jadi kapan lagi kita iseng bareng-bareng di Jalan Braga. Karena kalau saya yang isengnya sendiri nanti saya ditipu. Jadi kapan lagi kita iseng-iseng di Jalan Braga. Hai, halo. Halo. Ya, masih di Jalan Braga. Depan sebelah kanan ini salah satu spot foto anak-anak muda. Karena ini jendela yang sangat besar, pintu yang sangat besar. Ini unik di kalangan anak-anak muda. Ini lagi GGN, Gedung Gas Negara, dibangun sejak tahun 1930. Dimana dulu di Bandung itu ada gas yang sebesar rumah, itu disalurkan ke rumah-rumah yang lain melewati pipa. Namun gas yang sebesar rumahnya sekarang sudah tidak ada. Ya, sekarang ini sudah berubah menjadi gas pro Indonesia. Kita tinggalkan dulu tentang aduh malu. Oke, kita tinggalkan dulu, kita cari lagi. Nah ini sebelah kanan cie itu 1, 2, 3 cie. Karena kita cari artis dadakan Kota Bandung ya. Kita tinggalkan dulu. Kayaknya cukup pisangnya. Tadi yang pacaran dicie-ciein sampai rumahnya mereka putus. Tolong jangan sayangin saya. Takutnya mereka nanti update di TikTok. Nah, saya putus di Jalan Braga gara-gara bandros. Jangan ya. Kita tinggalkan dulu. Masih di Jalan Braga. Bandung dulu pernah mendapatkan julukan Bandung Paris Panjava. Betul? Betul. Dimana Kang dapat julukannya? Di Jalan Braga. Oh, bisa mendapatkan julukan Bandung Paris Panjava? Karena disinilah nona-noni Belanda, orang-orang Eropa itu menyombongkan dirinya di sini memakai fashion khas Paris. Makanya tadi ada istilah ngabaraga. Ngabar yang tadi artinya menampilkan, raga yang artinya badan. Ngadu gaya, ngumbar gaya, menyombongkan dirinya di Jalan Braga. Sekarang keterbalikannya orang-orang pribuminya yang menyombongkan dirinya di Jalan Braga. Makanya Bandung pada tahun 1927 itu dapat julukan Bandung Paris Panjava yang artinya itu Paris di Jawa. Orang-orang tua kita pada saat itu tidak bisa merasakan apa yang sekarang kita rasakan di Jalan Braga. Kenapa? Karena dulu orang-orang pribumi dilarang masuk ke kawasan Braga. Karena dulu orang-orang pribumi itu disamakan dengan hewan yang dalam perutnya sembako. Makanya ada judul lagu. Suaranya kan. Lagu Jalan Braga Jalan Intelek yang dinyanyikan oleh Hetty Keseda.
Kita tinggalkan dulu tentang Jalan Braga karena kita sudah meninggalkan kawasan Braga. Oke, Akang dan Teteh, kita lanjut lagi. Kalau yang sebelah kiri ini Monumen Laswi, Laskar Wanita, para pejuang wanita diabadikan di sini. Ada lagi depan sebelah kiri, ini lokomotif pertama di Kota Bandung. Namanya si Gombar, atau saya sering bilangnya Thomas. Kenapa saya bilang Thomas? Karena dulu saya pernah guiding kayak gini. Ada anak kecil protes, gini katanya. Hah? Itu bukan Gombar, itu Thomas. Lebih baik mengalah karena anak kecil sekarang lihat kereta sebutnya. Lihat bus warna biru sebutnya. Yang paling sedih lihat bandro sebutnya apa coba? Odong-odong. Itu yang paling sedih. Ya, bunda-bunda pengen naik odong-odong, gak apa-apa. Mau gak mau harus mengalah. Kita tinggalkan dulu di gambarnya. Tengok ke sebelah kanan, ini adalah balai kota atau yang orang Sundanya sering menyingkatnya menjadi balkot. Karena seperti itu orang Sunda selalu menyingkat-nyingkatkan kata. Seperti balai kota itu disingkat menjadi balkot. Atau Iskandar Dinata disingkat menjadi otista. Gejang tahu disingkat jadi gehu. Ya, aci dicolong itu disingkat jadi ci. Sudah terbukti kalau orang Sunda mah sering menyingkat-nyingkatkan kata. Balai kota ada kantor Dinas Wali Kota Bandungnya. Wali Kota Bandung sekarang Kang Yana Mulyana. Itu Wali Kota Bandung yang sekarang. Balai kota dulu tidak dibuka untuk umum. Setelah Bapak Ridwan Kamil menjabat sebagai wali kota, balai kota dibuka untuk umum. Di dalamnya terdapat taman-taman. Ada taman lo yang katanya cintanya mau setia, ya, bawa gembok dari rumah, itu tulis nama pasangannya, itu gembok di situ. Ya, tapi kalau gak setia-setia juga, bawa pasangannya, gembok di situ. Gembok sampai berkata jadi bajigur. Ya. Orang Bandung selalu menyebutnya kolam renang 3M. Apa itu 3M? Murah, meriah, merang, gatal-gatal. Ya, cuman sayang balai kota, tamannya itu belum dibuka lagi untuk umum. Kita tinggalkan dulu. Balai kota emang dulunya apa sih Kang? Balai kota itu dulunya adalah gedong papa. Tempat pengepakan kopi, tempat penyimpanan kopi hasil panen orang Belanda. Yang mempunyainya siapa? Yang mempunyainya Andreas de Wilde. Andreas de Wilde sering-sering disebut tuan tanah karena beliau memiliki 40% kekayaan di Kota Bandung dan memiliki kekayaan 7 turunan kehabisan. Kita tinggalkan tentang Andreas de Wilde dan balai kota. Sekarang kita lagi ada di Jalan Riau atau Jalan LLRE Marta Dinata. LL-nya ini adalah sebuah gelar Laksamana Laut. RE-nya Raden Edi Marta Dinata. Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata atau Jalan Riau. Yang orang luar kota Bandung pasti mengenal Jalan Riau dengan factory outletnya atau FO. Ya. Orang luar kota Bandung mengenal Jalan Riau dengan FO-nya atau factory outlet. Orang Bandung asli itu mengenal Jalan Riau dengan Riau 11-nya. Atau rumah sakit jiwa. Tapi jiwanya jangan lihat ke saya, karena saya masih waras walaupun dari tadi saya ngomong sendiri ya. Riau 11 sekarang sudah pindah ke Jalan Riau lagi. Kita tinggalkan tentang Jalan Riau, sekarang kita ada di Jalan Dago. Tengok ke sebelah kanan, ini ada villa 3 warna. Di atasnya ada tulisan The Clear, yang artinya 3 warna. Angko ini namanya 3 warna, tapi bangunannya cuma 2 warna. Jadi di situ yang menyimbolkan bendera Belanda pada zaman dulu. Yang dimana itu dulunya adalah tempat siaran radio milik Jepang, namanya Radio Domi, yang diambil alih oleh pemuda-pemuda Bandung untuk memproklamasikan kemerdekaan, khususnya di Kota Bandung. Lalu dibikinlah sebuah taman, yaitu Taman Radio. Yang tadinya taman itu mau dibangun di depan villa 3 warna, karena tidak muat dan tidak memiliki lahan, tamannya itu dibangun di depan di sebelah kiri. Yang dulunya ini adalah Taman Fleksi, sekarang sudah diganti menjadi Taman Radio. Nah ini Taman Radionya. Bangunan yang tadi pun dibeli oleh perusahaan Bank BTPN, tapi dalam satu syarat, bangunan yang tadi tidak boleh ada yang ditambahi maupun dikurangi, karena bangunan itu sudah memasuki bangunan heritage. Kita tinggalkan tentang villa 3 warna, masih di Jalan Dago. Kang, kok ini bisa dinamain Jalan Dago sama bahasa Sunda, sama kayak bahasa Sunda. Jadi bisa dilihat, Akang dan Teteh, sepanjang Jalan Dago masih terdapat pohon-pohon besar. Yang dimana ini dulunya adalah sebuah hutan belantara. Di sini masih terdapat hewan-hewan buas dan perampok pada saat itu. Dan orang-orang Bandung Utara yang ingin ke kota atau Kadaya itu alhasil harus melewati jalan ini. Karena mereka takut jalan ke sini sendiri, jadi mereka menunggu ramai.
Menunggu itu dalam bahasa Sunda yaitu ngadaguan. Saling menunggu itu padago. Mereka menunggu ramai setelah menunggu barang-barang terbatanya. Di kota mereka berbilang lagi ke tadi yang barangnya, Mang, dagoannya kewina barang sin kumau. Mang, dagoannya kewina barang sin kurampok. Mang, tungguin ya, nanti pulangnya barang. Aku sama tukang jagung makan. Makanya di sini itu ada istilah di dago-dago malah kaledeng. Di dago-dago malah kaledeng. Ledeng itu apa kan? Ledeng itu tempat air yang sekarang tempatnya menjadi terminal ledeng. Ya, karena gitu orang-orang itu latah apa yang dilihat, yang dirasa, yang didengar pasti jadi. Sama halnya seperti ikonnya kota Bandung, ikonnya Jawa Barat, gedung sate. Ada yang tahu kenapa bisa dinamain gedung sate? Ada yang tahu? Sudah terbukti orang-orang itu latah apa yang dilihat, yang dirasa, yang didengar pasti jadi. Kenapa bisa disebut gedung sate? Karena ada tusukan. Sebenarnya itu bukan tusukan sate, itu penangkal petir. Yang buletannya bukan daging sate, itu bunga lotus yang menyimbolkan perdamaian. Kebayang kalau arsiteknya sampai sekarang masih hidup? Karena dulu namanya bukan gedung sate. Apa dong Kang? Ini Gedroy, yang artinya gedung pemerintah. Orang Sunda susah nyebut nama gedung itu. Karagok, ya di atasnya seperti tusuk sate. Di atasnya udah seperti tusuk sate. Jadi dia mah gedung sate. Perhatian enggak ibu bapak tidak akan. Kalau dulu Cilok udah terkenal itu gedung, namanya gedung apa? Saya nggak kebayang, serius. Ikonnya kota Bandung, ikonnya Jawa Barat, apa gedung Cilok? Ayo kita main ke gedung Cilok aja. Tiba-tiba ada berita Bapak Ridwan Kamil sedang rapat di gedung Cilok. Kan nggak enak deh. Ya, untung sate duluan yang terkenal, jadilah sebut gedung sate. Kang, emang di gedung sate itu ada tukang sate? Ada. Jadi yang sedang kuliner silakan datang ke belakangnya gedung sate. Di situ ada tukang sate, namanya Sate Jando. Itu salah satu street food di kota Bandung. Itu sempat viral di sosial media karena ngantrinya bisa sampai 10, bisa sampai 15 meter. Ya, apalagi kalau minggu seperti ini, wah luar biasa tuh ngantrinya. Ya, jadi yang sedang ngantri-ngantri, cobain Sate Jando. Ya, yang ada di belakangnya gedung sate. Sate Jando bukanya dari pagi, tutupnya menjelang sore. Kita tinggalkan dulu. Kang, kalau makanan khas Sunda dekat-dekat gedung sate di mana? Sebelah kiri. Ini ada rumah makan nasi bancakan. Udah nyobain makan di sini? Kalau belum nyobain makan di situ, silakan cobain makan di situ. Jangan lupa ajakin saya dengan Pak driver. Karena uniknya rumah makan di situ, kalau kita makan di situ, ya itu piringnya pakai seng, cangkirnya pun pakai seng, ya, sampai makanannya pun oseng. Kita tinggalkan dulu tentang rumah makan nasi bancakan. Kita kembali lagi ke gedung sate sebelah kanan. Tadi kita udah lewat lagi gedung satenya. Nah, kita lewat lagi, tapi saya tadi belum sempat untuk menceritakan tentang gedung sate. Inilah ikonnya kota Bandung, inilah ikonnya Jawa Barat. Gedung sate masuk ke kategori gedung tercantik se-Asia Tenggara. Dan mumpung kita lewat gedung sate, kita akan coba hitung berapa bulatan yang ditusuknya yang di atasnya. Kapan lagi kita iseng hitung berapa bulatan yang ditusuknya? 6. Yakin 6? Coba dilihat lagi. Karena itu dilihat 5, dilihat lagi nambahin jadi 6, dilihat lagi nambahin lagi jadi 7. 5 dan 6. 5 dan 6, yakin? Yang jawab 5 pasti lapar. Karena yang 5 dari buatan gedung sate yaitu 6 juta gulden. 6 juta gulden itu setara dengan 40 miliar. Gedung sate dibangun sejak tahun 1920, selesai sejak tahun 1924. 4 tahun masa pembuatan gedung sate. Gedung sate ada kantor dinas Gubernur Jawa Baratnya. Gubernur Jawa Barat sekarang Bapak Ridwan Kamil. Ada yang sering kita sapa Kang. Kita tinggalkan gedung sate, tengok ke sebelah kanan, ini taman lansia, taman yang disalahgunakan sekaligus teraman di dunia. Kenapa teraman Kang? Karena bisa dilihat ini tamannya juga dijaganya langsung sama dinosaurus. Bukan sama satpam lagi. Dan dinosaurus itu kabur dari museum biologi yang sebelah kiri karena gak dikasih makan. Kalau di taman lansia dikasih makan bahasa tahu sama cuan. Taman yang disalahgunakan, kok disalahgunakan kan? Karena itu namanya taman lanjut usia, itu diisinya sama anak-anak muda. Ketika masuk masih muda, ketika keluar langsung mustahil langsung pulang. Karena kalau langsung pulang saya berani masuk ke taman ini. Kita tinggalkan dulu. Gak kerasa kita udah mau sampai lagi. Gimana, puas naik bandrosnya, puas? Puas. Di antara kita gitu. Ya, diperiksa kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Mungkin segini saja saya dengan Kang Rian
bisa menemani Ibu Bapak Teteh akan keliling-keliling kota Bandung. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penjelasan saya ini yang kurang jelas, karena saya manusia biasa, itu tidak luput dari kesalahan. Cuman satu dari saya, sebelum mencintai kotanya, cintai dulu sejarahnya agar kita tidak lupa dengan sejarah. Ditutup oleh pantun, kopi pahit jangan diminum. Kami pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bersejarah yang tadi saya sampaikan, saya mendapatkan informasinya dari buku Bandung Tempo Dulu yang ditulis oleh Haryoto Kunto. Terima kasih and see you next trip. Bye-bye. Terakhir ya? Ya. Boleh langsung ke sini. Atur nuhun, dikasih masih ada yang terus. Oke, makasih Terima kasih Mangga. Awas hati-hati turunnya. Boleh silakan. Ini Bandros. Enak banget. Bandros ini ciri khasnya di mana ada di sini aku nggak pernah lihat ya. Terutama di Medan aku nggak pernah lihat namanya bandros ini. Kalau kue balok banyak. Dan rasanya seger banget, enak.